Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aulia dari kelas 10 Perbankan 1. Saya akan menerangkan kembali materi tentang ekonomi bisnis, yaitu tentang perilaku produsen dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, pengertian produsen. Produsen adalah orang yang menghasilkan suatu barang atau jasa yang mempunyai nilai pakai dan nilai guna untuk dikonsumsi oleh konsumen. Pengertian produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan produksi secara umum bagi konsumen adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia supaya tercapainya kemakmuran. Kemakmuran akan tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Tujuan produksi bagi produsen adalah untuk meningkatkan keuntungan dan menjaga kehidupan perusahaan. Ada faktor-faktor produksi. Yang pertama, faktor tetap. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlahnya tetap berapapun jumlahnya produksinya. Contohnya tanah, gedung, mesin-mesin pabrik. Yang kedua, ada faktor produksi variabel, yaitu adalah faktor produksi yang jumlahnya berubah-ubah tergantung jumlah yang diproduksi, contohnya bahan baku dan tenaga kerja. Pengertian perilaku produsen. Pengertian perilaku produsen adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh produsen dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan efisien serta dapat diterima dengan baik di pasaran dan mampu menghasilkan laba yang besar. Teori perilaku produsen merupakan sebuah teori yang menggambarkan perilaku produsen dalam menghasilkan produk, barang, dan jasa. Faktor-faktor dalam produksi yaitu ada yang pertama, produksi dengan menggunakan satu variabel bebas. Kombinasi penggunaan satu variabel bebas dapat diterapkan di bidang pertanian. Variabel bebas adalah manusia atau tenaga kerja. Variabel tetap adalah tanah atau mesin. Dengan adanya suatu variabel bebas dalam proses produksi, maka seorang produsen hanya dapat mengubah atau menambah jumlah tenaga kerja saat mengharapkan hasil produksi atau output yang besar. Akan tetapi, seiring dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang digunakan, marginal produksinya akan mengalami penurunan sehingga mencapai titik nol, disebut dengan law of diminishing returns atau hukum tambah hasil yang semakin berkurang. Ada Kirchhoff flow diagram. Yang pertama, peran perilaku ekonomi, yaitu ada rumah tangga konsumsi berperan sebagai penyedia faktur, rumah tangga produsen, pemerintah, masyarakat, luar negeri. Diagram industri antara tiga perilaku kegiatan ekonomi. Yang pertama, rumah tangga produksi berperan sebagai penghasil barang dan jasa serta pemakai faktor-faktor produksi yang ditawarkan rumah tangga konsumsi. Rumah tangga produksi akan kepada rumah tangga konsumsi berupa gaji, upah, maupun uang sewa atas penekanan faktor-faktor produksi. Yang tiga, ada rumah tangga konsumsi untuk memberikan balas jasa berupa pajak kepada pemerintah sebagai barang jasa atas penggunaan saluran dan prasarana yang telah disediakan. Diagram interaksi antara empat perilaku kegiatan ekonomi masyarakat luar negeri. Dalam diagram interaksi, empat sektor memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, mengimpor barang-barang hasil produksi rumah tangga produksi, menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan rumah tangga produksi melalui kegiatan impor yang dilakukan rumah tangga produksi, mengekspor barang-barang hasil produksinya ke rumah tangga konsumsi, menerima ekspor faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumsi. Sekian ulasan materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.